Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri buat kami bisa bertatap muka dengan wajah-wajah orang pilihan. Wajah-wajah orang pilihan. Anak katakan ini bukan basa-basi ya. Jadi kiranya Ustaz ini basa-basi, ini masa kayak kita-kita ini orang pilihan ya. Kenapa anak katakan antum inilah orang-orang pilihan? Anak sampaikan seperti ini berdasarkan dalil. Berdasarkan dalil. Apa Ustaz dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, yang artinya barang siapa yang Allah inginkan darinya kebaikan, maka Allah akan bikin dia paham terhadap agamanya. Jadi tidak semua orang Allah kehendaki dari dirinya kebaikan. Hanya orang-orang pilihanlah yang Allah kehendaki kebaikan darinya. Dan salah satu pertanda bahwa kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang terbaik adalah manakala kita punya keinginan untuk mendalami agama. Dan ana anggap kehadiran antum di sini, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ke sini adalah merupakan salah satu pertanda taufik dari Allah bahwa bapak dan ibu sekalian adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa dipilih? Karena nggak semua orang mikir berlibur sambil belajar. Yang ada berlibur ya berlibur. Nah. Ya, oh buang uang katanya. Ya, berlibur ya berlibur. Kok ada orang mikir berlibur sambil belajar agama? Itu jarang itu. Makanya anak katakan antum ini orang-orang pilihan. Ya. Masih sempat memikirkan belajar agama ketika kita sedang refreshing. Dan ana berharap nanti insya Allah kita berharap manakala kita pulang dari tempat ini kita bukan cuma otak kita yang fresh, tapi juga kita pulang dalam keadaan panen raya pahala. Allahumma amin. Pahalanya di mana Ustaz? Ngaji. Ya. Dalam sebuah hadis yang sangat ajib, hadis yang menakjubkan, yang ana yakin banyak di antara jamaah sekalian yang sering mendengar hadis itu, akan tetapi tidak ada salahnya kita ulang hadis tersebut. Yaitu sabda Nabi SAW dalam Sahih Muslim, di mana beliau SAW bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah ada sekelompok orang yang ngumpul di salah satu di antara rumah-rumah Allah. Ngapain mereka? Bukan ngerumpi. Yatluna kitabullah. Mereka baca Al-Quran. Kita nggak pegang Quran Ustaz, nggak cuma baca Quran. Nabi SAW mengatakan wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka belajar isi dari Quran, yaitu ngaji kayak kita sekarang. Kalau kita memenuhi kriteria yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis tadi, berkumpul di salah satu rumah Allah, kemudian di situ dia belajar agama, ganjarannya 4 sekaligus. Yang pertama kata Nabi SAW, illa nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama mereka akan diturunkan oleh Allah ketenangan ke dalam hati mereka. Makanya kalau orang di majelis taklim itu perasaannya apa? Adem. Ya. Walaupun kita disenggol sama teman kita, nggak marah kita. Mungkin ada di antara jamaah yang kecapean, ngantuk, terus disenggol sama sampingnya. Jangan ngantuk. Marah nggak? Marah nggak? Enggak. Coba beda kalau lagi dugem, lagi nonton konser dangdut, kesenggol dikit gimana? Gimana? Panas. Karena memang hawanya beda.
Ya. Ini janji dari Nabi SAW. Illa nazalat alaihimus sakinah. Mereka itu akan tenang. Makanya kalau lagi banyak masalah, pelariannya kemana? Majelis taklim. Ya, enggak sebagian orang ada masalah, larinya ke lapangan, main futsal. Boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau udah lagi panas lagi panas berangkat dari rumah sampai ke lapangan, ketemu main futsal, itu yang ditendang bukan apa? Bukan bola, yang ditendang apa? Kaki temennya. Karena lagi panas. Ya. Kalau lagi panas itu cari tempat yang adem. Tempat yang adem salah satunya majelis taklim. Ini yang pertama. Ganjaran yang pertama, wa nazarat illa nazarat alaihimus sakinah, akan mendapatkan ketenangan. Ganjaran yang kedua kata Nabi SAW, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka akan diliputi oleh kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ini semoga sedang disayang sama Allah. Dan kalau sudah disayang sama Allah Azza wa Jalla, kita mau minta apa aja dikasih insya Allah sama Allah. Tapi kalau kita sudah dibenci sama Allah Azza wa Jalla, jangan harap kita gampang-gampang dikasih. Toh kalaupun dikasih, itu bukan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada dia, akan tetapi sebagai bentuk istidraj. Ya, lagi dibiarin sama Allah dikasih nikmat yang banyak supaya dia tenggelam di dalam kesesatannya. Ini yang kedua. Yang ketiga ganjarannya, wahaffathumul malaikah. Orang-orang yang ngaji itu akan dikelilingi oleh para malaikat. Makanya ada sebagian riwayat yang mengatakan bahwa malaikat itu akan tumpuk sampai ke langit. Gak kelihatan Ustaz. Namanya juga malaikat, makhluk apa? Gaib, gak kelihatan. Akan tetapi para malaikat akan mengelilingi orang-orang tersebut. Ya. Yang keempat kata Nabi SAW, wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Nabi SAW mengatakan, para malaikat itu akan menyebutkan nama kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi kita hadir yang di sini nih, ya, si fulan. Walaupun tadi belum perkenalan, ya, enggak apa-apa. Insya Allah disebut di hadapan Allah Azza wa Jalla para malaikat. Sehingga nantinya ketika kita meninggal dunia menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, nama kita enggak asing di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau sering ngajinya. Kalau ngajinya cuma setahun, berapa kali? 2 kali. Nah, pas apa? Mufdo. Kalau ngajinya cuma setahun 2 kali, ya cuma dua kali juga disebutin di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita rutin ngaji, nama kita semakin sering disebut di sana. Makanya suatu saat ketika nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menghadap dalam keadaan nama kita ini sudah tidak asing lagi di sana. 4 keutamaan sekaligus, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita 4 ganjaran itu sekaligus ketika nanti kita pulang. Allahumma amin. Peserta terjauh dari mana? Tadi saya dengar ada dari Ngawi, ada dari mana tadi? Palembang, Jambi. Jambi ada? Jambi sama Palembang jauh mana? Jambi. Ada yang lebih jauh dari Jambi? Medan. Panitia nggak usah masuk. Ada yang lebih jauh dari Jambi? Antum berangkat dari Jambi? Jambi. Dari Jambi ya? Bukan antum asli Jambi terus berangkatnya dari Jakarta, bukan? Berangkat dari Jambi. Dari Jambi. Kasih hadiah dong. Kasih hadiah. Ana pengen nanya sama antum. Antum berangkat dari Jambi ke sini. Ingat nggak bawa berapa potong baju? Enggak. Saking banyaknya apa saking sedikitnya? Tasnya gede apa kecil? Besar tasnya. Pernah nggak antum main ke tempat tetangga di tetangga desa? Pernah nggak? Pernah. Bawa baju berapa potong?
Satu yang nempel. Saya tanya sama antum, kenapa? Ketika kita main ke tetangga kampung, kita nggak bawa baju banyak-banyak. Ketika kita datang ke sini bawa baju banyak, kenapa? Waktunya lama. Betul. Perjalanannya jauh, waktunya lama. Kalau ke tetangga samping, perjalanannya pendek, waktunya sebentar. Kebanyakan dari kita sejatinya seperti orang yang pergi dari Jambi ke Bogor bawa baju nempel cuma di tubuh kita, akan tetapi ke tetangga kampung kita bawa baju satu koper besar. Banyak dari kita seperti itu. Kok gitu Ustaz? Iya. Bekal yang sudah kita siapkan untuk perjalanan terjauh kita, yaitu akhirat, sama bekal kita untuk di dunia ini. Banyakan mana bekalnya sekarang? Banyakan mana? Yang buat di dunia atau yang buat di akhirat? Dunia. Betul kan? Iya. Kita kayak orang dari Jambi kemana? Ke Bogor cuma bawa baju yang nempel di tubuh. Dan kita seperti mau ke tetangga kampung bawa koper yang besar. Itulah kira-kira perumpamaan banyak di antara kita. Padahal perjalanan kita di dunia ini paling cuma 60 tahun. 60 tahun, 70 tahun, gak lebih dari itu. Perjalanan kita ke akhirat berapa lama? 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia di salah satu ayat Al-Quran. Di ayat yang lain mengatakan 50.000 tahun. Ayat yang berbicara tentang 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surat Al-Hajj. Dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 47 Allah Azza wa Jalla berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. 1 hari menurut hitungan kalian, wahai para manusia yang sedang hidup di dunia, sama dengan 1000 tahun di akhirat. Berarti kalau misalnya kita hidup di dunia 60 tahun, itu sama saja dengan hidup di akhirat selama 21.600.000 tahun. Modal kita untuk menghadapi kehidupan selama 21.600.000 tahun sudah seberapa? Padahal kita hidup nanti di akhirat bukan cuma 21.600.000 tahun. Berapa lama kita hidup nanti? Selama-lamanya. Makanya sangat pantas seandainya masing-masing dari kita itu introspeksi diri. Sebenarnya modal bekal yang sudah saya bawa untuk menghadapi kehidupan yang luar biasa jauhnya itu sudah seberapa? Ibu-ibu, kalau belanja ke mall bawa duit berapa, Bu? Nggak pernah ke mall ya, Bu? Kalau ke mall bawa duit berapa, Bu? Berapa? Subhanallah, ibu-ibu ini solehah banget nih, nggak ke mall ini. Nggak bawa duit, bawa kartu kredit. Oh, bawa kartu kredit. Isinya berapa, Bu? Oh, nggak ada isinya, ngutang gitu ya. Kalau misalnya ibu-ibu ini ke mall bawa duit 10.000, dapat apa? Parkir, iya kan? Dapat parkir. Kalau ada ibu-ibu bawa duit 10 juta, dapat banyak nggak? Dapat banyak. Kita nanti ke akhirat bawa modal apa? Kalau misalnya kita ke akhirat modalnya sholat setahun cuma 2 kali. Sholat apa? Idul Fitri sama Idul Adha. Yang agak mendingan dikit
Sholat seminggu sekali. Sholat apa? Jumat. Kalau misalnya itu modal kita untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jal, kita mau dapat apa di akhirat? Kita mau beli apa di akhirat? Surga Allah itu mahal. Makanya Nabi kita SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini sahih, atau Imam Albani mengatakan hadis ini sahih. Nabi kita SAW mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwa dagangan Allah itu mahal. Allah itu dagang. Apa barang dagangan Allah? Ala inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu surga. Kita mau beli apa? Beli surga pakai apa? Pakai sholat setahun 2 kali? Dapat apa nanti kita? Oleh karena itu saya motivasi diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian. Orang yang sudah sholat saja belum tentu sholatnya diterima. Apalagi orang yang gak sholat. Ada sebuah hadis yang beberapa hari lalu saya baca dan subhanallah bikin kita ini merinding. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Asbahani dalam kitabnya At-Targhib, dan hadis ini isnadnya dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, innar rajula la yusalli 60 sanah ma tuqbalu lahu salah. Nabi SAW mengatakan, ada orang yang sholat sudah 60 tahun. Berapa sholatnya? 60 tahun. Enggak diterima satu sholat pun. Ada orang sholatnya berapa tahun? 60 tahun. Dari 60 tahun sholat itu satu pun enggak diterima. 60 tahun sholat itu sholatnya berapa kali coba? Sehari berapa kali? 5 kali 360 kali 60 berapa? Banyak. Enak, gampang banget, banyak gitu. Ada guru matematika di sini? Enggak ada. Ya. Atau yang matematikanya dulu dapat 9 ada enggak di sini? Kalau saya dapat 3 dulu matematika. Jadi selama 60 tahun satu sholat pun enggak diterima. Ada orang yang seperti itu. Kenapa kata Nabi SAW? La'allahu yutimur ruku'a wa la yutimmus sujud. Mungkin dia itu rukuknya sempurna, sujudnya enggak. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak. Wa yutimmus sujud wa la yutimur ruku'. Atau sebaliknya. Sebaliknya dia sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Inilah gambaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita ini terus memperbaiki ibadah kita. Dan jangan sampai nanti ada yang mengatakan, wah udah jelas, udah sholat aja belum tuh diterima, mendingan gak sholat, itu lebih parah lagi. Yang sudah sholat saja ada kemungkinan gak diterima, apalagi yang gak sholat. Yang gak sholat jelas gak diterima. Apanya mau diterima? Gak ada yang mau diterima. Apanya mau diterima? Ya. Makanya pada sesi pemanasan ini, saya nggak akan bicara banyak, ya. Sama juga Ustaz Z juga nggak akan bicara banyak, kecuali kalau beliau pengen bicara banyak, ya. Tapi tadi janjiannya nggak bicara banyak-banyak. Nggak tahu kalau beliau nggak tepat janji. Jadi ini sekedar pemanasan saja, motivasi buat kita bahwa kita ini dalam rangka untuk menambah bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebanyak apapun bekal yang kita miliki, jangan kita besar kepala. Ya, jangan kita besar kepala, karena ajaran agama kita itu mengajarkan supaya kita terus antara rasa takut dan rasa harap. Dan ini yang akan kita bahas insyaallah di modul kita. Jadi pembagian materinya di modul ini, judul yang paling awal ini adalah pilih kasih penyakit. Ini berbicara tentang penyakit-penyakit hati. Nanti akan disampaikan oleh beliau Ustaz Zaid.
Susanto hafizahullah. Kemudian modul yang kedua, yang judulnya Motor Ibadah, ini akan saya sampaikan insyaallah. 2 pertemuan, 2 sesi insyaallah. Beliau juga 2 sesi akan diselesaikan. Tentunya gak akan dibaca semuanya. Panitia ketika saya kirimi modul ini, kata panitia, Ustadz ini kita mau liburan nih Ustadz, bukan mau nyelesain kitab ini. Ana bilang gak usah khawatir ya, ini tuh cuma buku pegangan aja. Jadi ana harapkan nanti ini pulang itu sampai ke rumah jangan buat bungkus kacang ya. Bungkus apa? Bungkus gorengan, jangan. Jadi ini nanti kita akan ringkas ya pembahasannya, 2 sesi, ana 2 sesi, beliau 2 sesi. Adapun kalau antum pengen lebih dalam lagi, baca aja sendiri di dalamnya. Ya, ini sudah punya buku pegangannya. Kemudian yang terakhir yaitu gotong royong berumah tangga, ini besok ini. Nah, ini besok malam insyaallah. Dan ana harapkan seperti yang tadi disampaikan oleh saudara Fani, ana minta tolong mulai malam ini yang antum punya unek-unek tentang keluarga. Tahu unek-unek? Unek-unek tahu kan? Ini bahasa Indonesia atau bahasa Jawa nih? Bahasa Jawa Indonesia ya. Serapan ya. Antum punya masalah rumah tangga, mulai dari sekarang ditulis. Ya, mulai dari sekarang ditulis. Bapak punya masalah apa kepada ibu, ibu punya masalah apa tentang bapak, ditulis dari sekarang, kumpulkan ke panitia. Besok malam kita akan eksekusi insyaallah. Bukan dihabisin orangnya, kita akan kasih ya nasihat-nasihat lah buat kita pribadi dan juga buat jamaah sekalian. Bisa dipahami ini? Seperti yang saya katakan tadi, ini cuma pemanasan, saya nggak lama-lama. Setelah ini akan disampaikan oleh Ustaz Zaid insyaallah. Setelah itu kita akan dengerin antum punya pertanyaan apa atau punya kritikan apa, silakan, kita akan menerima dengan hati yang lapang insyaallah. Wallahu taala a'la wa alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita saksikan ya, Masya Allah ya, bahwa ternyata di dalam Islam memotivasi itu sangat mudah sekali tapi maknanya luas ya. Setuju ya Bapak-bapak, ibu-ibu ya, Masya Allah. Oke, di sesi kedua kita akan mendengarkan nasihat yang akan diberikan oleh Ustadz Zaid Susanto hafizahullah. Tempat dan waktu kami persilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan juga hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada detik ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita ini masih menjadi pegawai. Betul begitu, Pak? Bapak-bapak semua pegawai? Betul, Pak? Pegawai atau dalam negeri atau luar negeri, Pak? Luar negeri. Ibu-ibu pegawai atau ibu rumah tangga ini? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga juga pegawai yang paling terhormat. Yang saya maksudkan sebagai pegawai adalah pegawainya Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berkenan mempekerjakan kita untuk melakukan amal soleh, dan ini perlu kita syukuri. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
idza aradallahu bi 'abdihi khairan ista'malahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, apabila Allah menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, ista'malahu, maka Allah akan mempekerjakannya. Maka para sahabat pun mendengar pernyataan seperti ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, "Kaifa isti'maluhu ya Rasulullah?" Bagaimanakah cara Allah mempekerjakan dia ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An yuwaffiqahullahu li amalin salihin qabla mautihi." Allah mempekerjakannya dengan cara memberinya taufik untuk melakukan, mengerjakan amal saleh, mengerjakan ketaatan sebelum matinya. Siapa yang hampir meninggal di antara kita? Siapa? Belum tahu. Semua kita itu diancam kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapa tahu ya, ketika di tengah-tengah pengajian tiba-tiba apa? Meninggal dunia. Ada yang bisa datang di pengajian, pulangnya sudah tidak bisa sendiri, diangkut rame-rame. Ada yang lagi ngisi pengajian, ya, pulang juga nggak bisa pulang sendiri, pakai jam tangan, tiba-tiba sudah nggak bisa ngelepas jamnya sendiri, mati. Maka alhamdulillah, salah satu tanda kebaikan yang ada pada diri seseorang adalah dia senantiasa dipekerjakan oleh Allah, dan dia berharap menjadi pekerjanya Allah. Kapan dia mati? Tidak ada yang tahu. Karena seorang pun tidak ada yang tahu kapan dia mati, hendaklah dia terus menjadi pekerjanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur sampai detik ini kita masih dipekerjakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, saya ingin tanya pada seorang montir atau tenaga otomotif. Kalau manasi motor itu berapa menit, Pak? Ada di sini tenaga otomotif, ahli otomotif begitu? Abu Tako mungkin malah ya. Syekh Abdul Razak mungkin. Berapa menit kita manasi motor? Berapa? 10? Enggak kepanasan itu. Kalau motor 10 menit ya. Kalau mobil? Bu Ibu pernah manasi mobil belum, Bu? Berapa menit manasi mobil, Pak? Biasanya lah kebiasaan bapak-bapak semuanya. 10 menit? Taib. Ustadz Abdullah sudah manasi bapak-bapak selama 7 menit ditambah 17 menit. Alias 24 menit. Beliau mengatakan pemanasan, saya pikir sudah cukup dan tidak perlu diperpanjang lagi. Karena kalau dipanasi terus dipanasi lama-lama apa? Lari nanti. Ya subhanallah. Maka insya Allah saya tidak akan panjang-panjang. Saya mulai bicara dari jam 8.17 menit. Mudah-mudahan nanti sampai jam 9.71 menit, enggak sampai lah mudah-mudahan. Ya, saya jam 8.17 menit. Mudah-mudahan nanti setengah 9 atau lebih sedikit sudah selesai. Saya hanya ingin bertanya, bapak-bapak dan ibu-ibu sudah pernah main ke Bogor? Nah, ini Bogor ya kan? Puncak itu sebelah mana Pak, Bu? Puncak selatan. Berapa kilo dari sini? Ini rata-rata yang dari Jakarta, Pak. Kalau ke Bogor enaknya berangkat malam-malam atau siang-siang? Subuh ya? Enak ya? Atau siang, jam 10 siang, jam 12 begitu? Paling enak kapan? Ini sudah sulit untuk berpikir nih kelihatannya. Bu, ibu-ibu kalau ngajak ke puncak sama bapak-bapak itu kapan, Bu? Puncak Bogor loh. Malam ya, enak ya, longgar. Kenapa kok milih malam jalannya? Satu, masih seger, ya kan? Kemudian yang kedua, jalannya sepi. Yang ketiga, apa? Perjalanan yang ditempuh masih panjang sehingga apa? Perlu kecepatan tinggi, iya kan? Nah, demikian juga kehidupan. Kita ini berjalan menuju Allah, sebagaimana dikatakan oleh Ustadzuna Ustadz Abdullah Zain.
Dan itu adalah penukilan dari kata para ulama. Hakikat kita ini berjalan. Faman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Maka barang siapa kalian yang mau maju atau mundur. Kehidupan hanya dua, maju mundur. Maju artinya yataqaddam ay yuqaddim amalan salihan. Dia memberikan dan mengorbankan dirinya, meluangkan waktunya untuk banyak beramal soleh. Aw yata'akhkhar, atau dia tunda-tunda itu amal soleh. Seorang itu kalau tidak maju ya mundur. Ada Ustadz kadang berhenti Ustadz. Berhenti ada dua kemungkinan. Berhenti untuk maju atau berhenti untuk mundur. Dah itu aja. Jadi kehidupan kita hanya ada dua. Maju menuju akhirat atau mundur dan semakin menjauh dari kehidupan akhirat. Itu saja. Dan untuk menuju akhirat perjalanan kita panjang. Panjang sekali. Karena perjalanan panjang dan penuh dengan onak dan duri, keributan, keramaian, kita butuh untuk segera memulai perjalanan ini. Kita harus mulai perjalanan sejak tengah malam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man khafa adlaj." Barang siapa yang takut kepada Allah, adlaj, maka hendaklah dia memulai perjalanannya sejak tengah malam. Wa man adlaja balaghal manzila. Barang siapa yang memulai perjalanannya dari malam hari, dia akan bisa sampai di tempat tujuan. Enggak terkena macet. Ibarat kita apa? Naik kendaraan enggak ada macet. Kenapa kita harus adlaj? Kenapa kita harus segera berjalan? Li'anna sil'atallahil ghaliyah. Karena barang dagangannya Allah itu mahal. Kalau nggak cepet-cepet kita ambil, hilang sudah kesempatan. Ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Ketahuilah bahwasanya barang dagangannya Allah adalah surga. Maka kita harus gunakan waktu kita semaksimal mungkin. Sebagaimana dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Gunakan, carilah 5 kesempatan, gunakan 5 kesempatan sebelum datangnya 5 perkara yang lainnya. Yakni ghinaka qabla faqrika. Masa kayamu sebelum datang masa miskin. Ustaz, saya enggak kaya Ustaz. Saya itu miskin. Jadi hadis yang pertama ini enggak berlaku bagi saya Ustaz. Mungkin ada yang bilang begitu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahi lagi, syababik qabla haramik. Gunakan masa mudamu thayyib. Baiklah kalau Anda adalah orang yang miskin tapi masih muda. Gunakan masa mudamu sebelum masa tuamu. Ustaz, saya udah miskin apa? Tua, enggak berlaku ini kan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah lagi, faraghik qabla syughlik. Gunakan masa luangmu sebelum masa sibukmu. Jadi kalau memang kita ini adalah miskin, tua, tapi punya enggak waktu luang? Punya atau tidak? Jawabannya, Ustaz, saya orang tersibuk di dunia. Saya miskin, tua, sibuk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tambah lagi, sihatik qabla sakamik. Gunakan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Baiklah kalau bapak itu miskin, kemudian apa lagi tadi? Tua, kemudian apa? Sibuk, tapi kan masih sehat. Masih bisa jalan, Masya Allah. Daging masih bisa masuk, banyak. Minuman masih banyak, sehat.
ya kan? Ustadz, saya itu sakit, jadi saya itu miskin, tua, apalagi suibuk, terus apa lagi? Sakit tentat, makan dikit aja serepetnya kambuh. Ini saja saya kalau makan saya pilih-pilih tempatnya. Kenapa? Giginya sudah apa? Ogek semuanya gitu ya. Mau tak masukkan lewat sini, masuk lewat sini sendirian. Baiklah kalau memang bapak dan ibu empat-empatnya ada, tapi kok masih bisa jawab pertanyaan saya dan ngeyel, berarti masih hidup atau sudah meninggal? Masih hidup. Maka Rasulullah SAW mengatakan, hayatik qabla mautik. Gunakan masa hidupmu sebelum masa matimu. Maka selama kita masih hidup, kita masih harus terus berjalan dan berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang yang berjalan. Jangankan orang yang enggak mau maju jalan menuju akhirat. Yang maju saja belum tentu apa? Sampai. Seperti yang disampaikan oleh Ustadzuna. Satu hadis yang sungguh sangat menakutkan. 60 tahun sholat. Bayangkan, berarti dia sholat toh? Sholat 60 tahun, ternyata satu sholat pun tidak diterima. Apalagi yang gak pernah sholat. Maka kalau begitu kenyataannya, kita harus betul-betul bersungguh-sungguh, beramal dan beramal dan beramal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerangkan bahwasanya orang yang beramal saja belum tentu masuk ke dalam surga, apalagi yang tidak beramal, lebih-lebih lagi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang cukup panjang, wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa saqiyyin aw sa'idin wa syaqiyyin aw sa'idin aw sa'idin aw syaqiyyin. Maka malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk menulis 4 perkara, ditulis bagaimana kapan umurnya sampai kapan, kemudian amalannya apa saja, kemudian rizkinya apa saja, semua sudah ditulis oleh Allah. Kemudian ditulis apakah dia celaka ataukah dia bahagia. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayamalu fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Ada seorang yang dia beramal terus dengan amalan ahlul jannah sampai antara dia dengan surga tinggal sejengkal saja. Tapi Allah memiliki keputusan lain tentang orang itu. Fayasbiqu alaihil kitab. Kemudian dia ternyata su'ul khatimah. Maka masuklah dia ke dalam neraka. Wal'iyadubillah. Ini orang beramal, tapi ternyata akhirnya neraka. Dalam riwayat yang lain, supaya menenangkan hati kita, Rasulullah SAW mengatakan, fa innahu ya'malu bi amali ahlil jannah fima yadharu linnas. Dia itu beramal dengan amalan penduduk neraka itu yang tampak di pandangan manusia. Ketoke yo salat, ning jebul mboten ditampi, ora ana sing dong iki. Kelihatannya ya sholat 60 tahun, Masya Allah, ngantek baduke ireng. Sampai apa? Jidatnya hitam. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi ternyata 60 tahun gak ada yang diterima satupun sholatnya. Kenapa? Ya cuma pamer, ikut-ikutan. Subhanallah. Tapi di sisi lain, ketika kemudian para sahabat membingungkan hal ini, idan ya Rasulullah, kalau begitu ya Rasulullah, buat apa kita beramal kalau memang segalanya sudah ditulis oleh Allah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna ahla sa'adati fayuyassaruna ila amali ahli sa'adah, wa amma ahlu syaqawa fayuyassaruna ila ahli syaqawa. Adapun orang-orang yang ditulis oleh Allah sebagai calon orang-orang yang bahagia, maka dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan orang-orang yang ahli bahagia. Orang-orang yang dicalonkan jadi orang ahli bahagia.
Maka harus kita berbahagia. Kita dimudahkan sholat, kita dimudahkan zakat, kita dimudahkan puasa, dimudahkan untuk duduk mendengarkan ilmu dan gak ngantuk. Masya Allah itu. Sebagian orang Masya Allah, ya ibarat sujudnya bagus tapi rukuknya tidak bagus, ya kan? Ini datangnya awal, tapi ketika datang ngantuk. Nah itu, wong amalan itu satu apa? Satu paket gitu ya. Kalau sholat itu sujudnya bagus, rukuknya tidak bagus. Kalau ngaji datangnya awal, tapi apa? Di tengah-tengah pengajian kok ini semakin muram, durja. Ya, jadi harus kita konsisten. Nah, adapun orang-orang yang dia itu adalah calon orang-orang yang celaka, dia akan berjalan dengan jalannya orang-orang yang celaka. Dia suka nyimpulkan dengan kesimpulan yang salah. Ya wis lah, ya sudahlah. Kalau sholat lama kayak gitu aja nggak diterima. Kalau gitu saya nggak sholat sama sekali. Kalau ngaji nggak beramal nanti malah disiksa. Oh ya sudahlah, saya malah tidak ngaji saja. Ini kesimpulan-kesimpulan yang salah. Kesimpulan yang benar, ya sudah, saya tak sholat terus, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Ya sudah, saya tak ngaji, mudah-mudahan bisa beramal. Ini kesimpulan yang benar, dan ini kesimpulan ahlus sa'adah, ya, kesimpulan orang-orang yang berbahagia. Panjang kalau bisa saya sampaikan, akan tapi sesuai janji dan juga ancaman dari saudara saya Ustadz Abdul Hasan, nanti dikatakan ingkar janji. Tambah atau tidak bapak-bapak? Tambah atau tidak? Ustadz, saya nggak ngingkari janji Ustadz. Tapi saya akan tetap janji insya Allah, karena ini adalah pemanasan. Tidak baik kalau pemanasan terlalu panas, nanti ndak businya merepek. Apa businya itu apa? Ngadat dulu sebelum jalan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memacu diri saya pribadi, keluarga saya, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk segera beramal. Jangan putus asa beramal, ya, terus istiqomah dan jangan tertipu dengan amalan yang kita perbuat. Kalau kita sudah bisa sholat, jangan tertipu dengan rajinnya kita sholat, tapi mohonlah kepada Allah supaya amalan kita diterima. Kalau kita sudah menjadi orang yang suka dengan menghadiri pengajian, maka bersyukurlah kepada Allah dan terus tingkatkan, karena ilmu itu betul-betul sangat kita butuhkan. Kalau Ustadz Abdullah tadi katakan kita butuh bekal, maka bekal pertama yang diantara paling yang berharga, bekal pertama yang paling utama adalah ilmu. Ilmu itu, segala perjalanan yang kita tempuh itu butuh ilmu. Nek nggak ada ilmu nih bakal keblunyuk. Apa itu keblunyuk? Bronjot, apalagi itu? Wis jan saya desa niki bahasane. Keblusuk, tersesat. Semakin tidak punya ilmu, semakin tersesat perjalanan kita yang jauh ini. Dan kita, kebutuhan kita kepada ilmu jauh lebih besar daripada kebutuhan makan malam kita dan makan pagi kita dan makan siang kita. Sebagaimana dikatakan oleh al-Imam Ahmad, an-nasu ilal ilmi ahwaju minhu ila ta'ami wasyarab, li'annahum ya'kuluna wa yashrabuna fi kulli yawmin marra aw marratain wa hum yahtajuna ilal ilmi madadal anfas. Manusia itu kebutuhan mereka kepada ilmu jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman. Kalau mereka sehari makan dan minum berapa kali? Sehari atau 2 kali, itu menurut Imam Ahmad. Kalau kita berapa sehari? Bisa 3 hari, 4 kali, 5 kali, ya kan? Sehari makan minum 1 kali atau 2 kali. Sedangkan kebutuhan mereka kepada ilmu itu madadal anfas, sepanjang nafas berhembus. Tapi terkadang kita tidak menyadari bahwasanya kita lebih butuh pada hal itu, padahal itu adalah kebutuhan asasi kita. Maka alhamdulillah, sekali lagi saya berterima kasih kepada panitia dan juga para peserta ini. Masya Allah, jauh-jauh datang untuk berlibur keluarga,
plus menyempatkan diri mendengarkan 1 ayat, 2 ayat, 1 hadis, 2 hadis. Mudah-mudahan yang sedikit itu barokah dan menjadi bara di tubuh dan di hati Anda, dan kemudian berkembang menjadi api yang berkobar-kobar, menimbulkan semangat dalam belajar dan terus beribadah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jam 20.39 menit. Nah, berarti berapa menit? 22 menit kurang 2 menit dari Ustadz Abdullah Zain. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sudah panas Bapak Ibu? Sudah ngecun belum? Kalau mobil ngecun ya? Udah ngecun ya? Simple but it's not simple ya. Untuk memperdalam silakan kita buka sesi tanya jawab. Boleh tanya langsung, nanti di assist mic-nya, dan insya Allah Ustadz ada hadiahnya Ustadz. Silakan dari yang laki-laki dulu ya mungkin. Silakan Mas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz. Ke siapa? Nama Siapa? Yanur. Ke siapa tanyanya? Ke Ustaz berdua. Boleh milih ya, maksudnya. Oh gitu. Iya, boleh milih. Saya baru belajar. Jadi ketika belajar ini, dalam proses belajar juga selain dari Ustadz yang bermain haji sunnah, juga saya mendengar banyak hadis dari yang lain. Sebetulnya bagaimana seharusnya sikap saya sebagai seorang pelajar ketika mendengar hadis baru, sedangkan hadis tersebut saya tidak tahu diriwayatkan oleh siapa atau dari kitab apa, kemudian nomor berapa pun kita nggak tahu. Apakah kita langsung menerima terus mencari sendiri, atau kita simpan sebelum diamalkan kemudian ditanyakan kepada orang yang mungkin lebih tahu, yang kita anggap lebih tahu, atau seperti apa seharusnya? Jazakallah. Apa dari Mas siapa? Dari Yanur. Yanur. Ya. Dari mana Mas? Jakarta? Ya, di Jakarta Utara. Oke. Silakan Ustaz. Terima kasih Bapak Yanur yang ada di Jakarta atau berasal dari Jakarta Utara atas pertanyaan yang sangat bagus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi antum, keluarga antum, dan kita semuanya. Ada satu prinsip dalam belajar yang disampaikan oleh para ulama kita. Mereka mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna minhu dinakum. Yang artinya ilmu ini bagian dari agama. Ilmu yang kita pelajari ini bagian dari agama. Maka hendaklah kalian selektif di dalam mengambil agama kalian. Prinsip mencari ilmu salah satunya adalah selektif. Ilmu itu diambil dari siapa? Anda sakit gigi, perginya ke dokter hewan. Dokter apa? Gigi. Kalau kita punya dana yang lebih, kita milih dokter gigi yang senior apa yang junior, atau yang baru koas? Kita cari yang senior. Dalam perkara duniawi kita selektif. Kenapa dalam perkara ukhrawi kita nggak selektif? Kalau kita sampai keliru dalam mencari sesuatu yang sifatnya duniawi, paling efeknya cuma di dunia. Contoh tadi, ya, kita salah nyari dokter gigi. Akhirnya giginya seharusnya masih bisa ditambal, karena dia baru koas, baru latihan nyabut gigi. Akhirnya dia, wah praktek ini kapan lagi saya nyabut. Akhirnya dicabut gigi itu. Ruginya cuma di mana? Di dunia. Besok masih bisa pasang gigi palsu. Tapi kalau kita salah ngambil agama, ilmu agama, efeknya kemana? Ke akhirat.
Kalau sudah sampai ke akhirat, ternyata sampai di akhirat amalan kita keliru karena dasarnya nggak benar, maka itulah yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Apa artinya? Amilatun nasibah, ada orang-orang yang ketika di dunianya mereka amalannya banyak sampai capek, saking banyaknya amalan. Ganjarannya apa? Tasla naron hamiyah, masuk ke dalam neraka yang panas banget apinya. Aneh kan? Amalannya banyak tapi ganjarannya masuk ke mana? Ke neraka. Kenapa? Karena gak benar amalannya. Maka prinsip dasar kita dalam mencari agama, ilmu agama adalah harus selektif. Mengambil ilmu dari memang yang punya ilmu tersebut, yang layak untuk diambil ilmunya. Nah, sekarang kalau misalnya ada orang Ustadz menyampaikan kepada kita hadis dan kita nggak tahu ini orang paham hadis atau tidak, atau dia ahli atau tidak, apakah kita langsung praktekkan atau kita cross check dulu? Jawabannya ya jelas, di apa dulu? Di cross check dulu, hadisnya sahih atau tidak. Kepada siapa tanyanya Ustadz? Iya, kepada ahlinya. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu kalau kalian tidak tahu. Intinya jawabannya satu, menuntut ilmu agama itu harus selektif, memilih guru. Yang kedua, ketika kita dapat hadis dan kita belum tahu hadisnya sahih atau tidak, sebelum diamalkan tanyakan dulu kepada ahlinya apakah hadis itu sahih atau tidak. Kalaupun sahih, maknanya kayak apa. Ini jawaban ringkasnya. Semoga bermanfaat. Silahkan, ada yang lain? Silakan Pak Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kebanyakan teman-teman termasuk saya sendiri itu kan kenal sunnahnya baru-baru Ustadz. Maksudnya baru umur 30 sekian gitu Ustadz. Dan kita kan bukan dari lulusan ma'had ya. Kalau kajian pun kan kebanyakan tematik gitu Ustaz yang ada. Nah, pertanyaan kita Ustaz, kalau boleh rekomendasi urutan-urutan belajarnya itu seperti apa Ustaz? Barangkali prioritas pertama misalkan sholat yang sesuai dengan yang sesuai sunnah gitu ya, sifat sholat Rasulullah misalkan. Yang kedua itu ngaji yang benar gitu. Tajwidnya begitu atau seperti apa gitu Ustaz. Dan sebaiknya itu kita belajarnya itu di mana kan, kalau ma'had buat orang-orang tua kayaknya kan nggak ada Ustaz gitu. Nah, apa kita panggil guru ke rumah, bikin kelompok begitu ya? Atau seperti apa? Kalau kajian kebanyakan tematik gitu. Hari ini belajar apa, kulitnya, besok itu lagi. Mohon nasihatnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang dikomentari sama Ustaz Z tadi pertanyaan yang mumtaz. Mumtaz itu apa? Istimewa. Berarti beliau punya jawaban istimewa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertanyaan yang bagus tapi jawabannya belum tentu memuaskan Pak ya. Saya katakan mumtaz tadi sebetulnya pada satu poin tadi Pak, yaitu sampai Bapak bertekad untuk mengundang guru privat. Ini luar biasa. Saya katakan mumtaz, ini semangat yang sangat luar biasa. Kalau untuk sakit badan saja kita kadang memanggil dokter pribadi Pak ya, apalagi kalau ini kaitannya dengan apa? Dengan kebutuhan rohani kita. Maka tidak ada salahnya kita ini belajar secara privat kalau memang itu yang dibutuhkan. Karena ngaji sana tentang ikhlas, ngaji sana tentang niat, ngaji sana lagi tentang apa? Lus bolak-balik seperti itu. Taib. Akan tapi yang jelas saya berikan prinsip pada bapak-bapak dan ibu-ibu bahwasanya ilmu itu ada dua. Ilmu yang wajib dan ilmu yang
sunnah. Ya. Apa itu ilmu yang wajib? Ilmu yang wajib adalah sebagaimana dikomentari oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala adalah al-ilm alladzi la yaqumu dinu illa bih. Ya, yaitu ilmu-ilmu di mana satu agama itu tidak bisa tegak kecuali dengan itu. Di mana seorang hamba haitsu annal abda la yastati'u an yuqima dinahu illa bihi. Ya, yaitu ilmu di mana seorang hamba tidak bisa menegakkan agamanya kecuali dengan ilmu tersebut. Ini ilmu-ilmu yang wajib untuk dipelajari. Apa itu? Ya, ilmu yang berkaitan dengan i'tiqadat. Ini yang pertama. Ilmu yang berkaitan dengan keyakinan. Apa saja ilmu tersebut? Ilmu tauhid, ilmu akidah, rukun Islam, rukun iman. Kapan kita terakhir belajar rukun Islam dan rukun iman? Kapan, Mbak? SD kelas berapa? Pokoknya kalau sudah hafal rukun Islam ada 6, ya kan? 5, Ustaz. Nah, ini baru semangat kalau gini kan, pancingan mengena, ya kan? Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga apa? Zakat, yang keempat puasa, yang kelima naik haji ke tanah suci. Udah selesai. Bagi yang mampu. Rukun iman ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selesai. Tapi tahukah kita apa kewajiban kita dalam beriman kepada Allah supaya iman kita itu benar? Pernahkah kita mempelajari tentang 4 perkara yang wajib kita yakini supaya iman kita kepada Allah lurus? Apa itu 4 perkara? Yang pertama, ada yang bisa menjawab 4 perkara yang harus kita yakini supaya iman kita kepada Allah itu lurus dan benar. Siapa yang bisa menjawab? Ada hadiahnya enggak? Ada. Apa itu? Ini dihadiahkan enggak ini? Ada ya? Oh, lain ya. Ada yang bisa menjawab? 4 perkara supaya iman kita kepada Allah lurus. Satu saja dapat hadiah katanya. Setengah saja nggak dapat. Ada? 1, saya pancing. Iman kepada wujud Allah. Bahwasanya Allah itu ada. Semua insya Allah meyakini. Cuma nggak tahu itu kewajiban kita dalam beriman kepada Allah. Terus yang nomor 2. Sudah pinter-pinter itu jawab tapi nggak mau tunjuk jari. Iman kepada rububiyah. Yang nomor 2, nomor 3 uluhiyah. Siapa tadi yang menjawab? Panjenengan? Yang pakai topi abu-abu? Siapa? Antum ya, masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi begitu. Jadi jangan kita merasa puas dengan perkara-perkara yang wajib untuk kita pelajari. Contoh lagi misalnya, iman kepada qadar. Itu mengandung 4 tingkatan misalnya. Coba siapa yang bisa menjawab? Apa saja tingkatan-tingkatan iman kepada qadar? Ibu-ibu mungkin? 4 perkara yang harus kita imani dalam beriman kepada qadar. Para ulama mengatakan maratibul qadar. Apa? Mati rizki, masya Allah, baru 2. Yang pertama adalah iman, mengimani bahwa segala sesuatu itu adalah ditulis oleh Allah, atau mohon maaf, diketahui oleh Allah. Itu qadar. Segala yang terjadi ini adalah atas pengetahuan Allah. Ini nomor 1. Nomor 2 misalnya, segala sesuatu yang terjadi itu sudah ditulis oleh Allah. Kapan ditulisnya? 50.000 tahun sebelum diciptakannya bumi dan langit. Yang ketiga, segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah. Nggak mungkin luput sama sekali.
Dan yang keempat adalah apa? Bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Ini yang perlu kita pelajari, Pak. Jadi ternyata masalah rukun Islam, rukun iman itu yang harus kita pelajari, itu masih banyak perinciannya. Ini ilmu yang wajib. Masalah i'tiqadat, keyakinan. Belum nanti sekarang ini di zaman ini ada yang namanya syubhat, kerancuan dalam keyakinan. Contoh kerancuan dalam keyakinan, sebagian manusia yang menisbahkan dirinya kepada Islam mengatakan bahwasanya Al-Quran yang ada sekarang ini mughayyar, muharraf, mubaddal. Sudah dirubah, sudah dikurangi, Siapa mereka? Syiah Rafidhah. Nah, yang semacam ini kita harus tahu. Ini harus kita yakini, ini keyakinan yang salah. Nah, ini perlu belajar ilmu-ilmu yang semacam itu. Kaitannya dengan i'tiqadat. Yang kedua adalah misalnya dengan ibadah. Cara sholat yang baik. Karena sholat adalah rukun Islam. Maka kita belajar buku-buku tentang sholat. Bagaimana bertakbir, gerakan tangannya, ucapannya bagaimana. Ya, termasuk arti dari bacaan sholat. Betapa banyak kaum muslimin, mudah-mudahan bukan yang ada di sini. Coba sekarang, insya Allah bapak-bapak tahu Allahu Akbar apa artinya? Masya Allah, mumtaz. Bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Masya Allah, mumtaz. Li'ilafi Quraisy artinya apa? Ustaz, saya enggak sering baca ayat itu, Ustaz. Ya udah, at-tahiyatu lillah artinya apa? Ini loh. Ini yang sering kita ucapkan, kita dialogkan pada Allah, kita doakan pada Allah, kita panjatkan pada Allah. Tapi ternyata belum kita fahami. Alhamdulillah li akhina Al-Fadhil Ustaz Abdullah Zain ada kajian rutin di Insan TV, Ustaz ya. Di Insan TV tentang belajar sholat. Ya. Sedikit demi sedikit mengenal arti dan bacaan-bacaan sholat. Ini penting, ya penting. Dan yang lain-lain, segala sesuatu yang kaitannya adalah sesuatu yang wajib. Itu jawaban saya secara agak panjang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan dari ibu-ibu. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana mempertahankan hati dalam keistiqomahan karena syubhat terus merasuki kita dan futur atau iman naik turun? Jazakallahu khairan wa jazakillahu khairan. Pertanyaan yang bagus. Jawabannya tersimpul dalam 3 poin. Pertanyaannya saya ulangi, bagaimana mempertahankan hati dalam keistiqomahan karena syubhat terus merasuki kita dan futur atau iman naik turun. Itu pertanyaannya. Jadi mengatakan bahwa istiqomah itu sulit karena banyak syubhat, kemudian suka imannya futur atau ngedrop. Jawabannya seperti yang saya katakan tadi 3 poin. Poin yang pertama, menjauhi syubhat. Poin yang pertama, menjauhi syubhat. Karena sekarang ada orang-orang yang merasa, wah saya udah ngaji, gak apa-apa anak dengerin syubhat. Itu keliru. Syubhat itu artinya kerancuan pemahaman beragama. Ya. Memahami agama dengan pemahaman yang tidak benar, itu arti dari syubhat. Ada sebagian orang di zaman kita ini, apalagi dengan banyaknya sarana teknologi, ya, grup-grup dan seterusnya, ya, entah grup WA, entah grup tele, entah grup macam-macam lah, ya. Itu nggak ada filternya, pokoknya asal masuk. Akhirnya sesuatu yang prinsipil awalnya dahulu, karena banyaknya tulisan-tulisan yang nggak jelas itu, akhirnya kita jadi ragu dengan prinsip utama kita. Ini adalah kekeliruan pertama, membiarkan syubhat masuk ke
kepala. Yang betul begitu kita tahu itu langsung cut, enggak. Karena khawatirnya syubhat itu akan masuk dan kita sulit untuk melepaskan otak kita dari syubhat. Jawaban yang pertama, menjauhi syubhat. Jawaban yang kedua, tadi dikatakan suka futur. Tahu nggak futur? Ngedrop, ya, imannya ngedrop. Itu bagaimana Ustadz? Kalau lagi ngedrop, jawaban yang kedua adalah dicas. Dicas. Seperti kita punya HP, kalau lagi ngedrop kita cas. Nah, keimanan ini gimana Ustadz kalau lagi ngedrop? Dicas. Dicasnya gimana? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aneh sebagian orang ketika diajak ngaji, ayo ngaji yuk. Aduh, anak lagi futur nih. Sudah tahu futur malah enggak ngaji. Itu namanya baterai sudah lowbat, malah dibiarin, akhirnya mati, bener. Seharusnya ketika kita lagi futur, ayo ngaji dong. Oh iya, anak mau berangkat lagi futur nih. Supaya apa? Supaya imannya naik lagi. Ini jawaban yang kedua. Kalau lagi ngedrop iman kita, justru kita perbanyak amalan semaksimal mungkin. Dan yang kita mampu saat itu apa? Kalau kita lagi malas untuk berangkat ngaji, mungkin di rumah baca Quran. Kalau kita lagi malas baca Quran, dengerin radio. Kalau kita lagi malas dengerin radio, zikir. Pokoknya apa amal soleh yang bisa kita lakukan saat itu kita lakukan. Ini yang kedua. Yang ketiga, supaya istiqomah adalah doa. Dan banyak doa yang diajarkan oleh Rasul SAW supaya istiqomah. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW, ya muqallibal qulub. Apa? Tsabbit qalbi ala dinik. Yang artinya ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik, jadikanlah hatiku ini istiqomah di atas agamamu. Di dalam riwayat lain, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang maha mengarahkan hati, jadikanlah hati kami itu selalu terarah kepada ketaatan kepadamu. Dalam Al-Quran ada doa yang lainnya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah jadikan hati kami menyimpang setelah sebelumnya dapat hidayah. Ini doa-doa yang perlu kita perbanyak. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang dikaruniai Allah istiqamah sampai ajal datang menjemput kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah di Indonesia ini ada yang disebut ulama? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah ada, hampir di setiap negara yang di sana ada kaum muslimin, ada ulama, dan alhamdulillah kita juga punya majelis ulama yang di antara mereka, masya Allah, alhamdulillah, atau dari mereka itu keluar fatwa-fatwa yang patut untuk kita kita beri apresiasi, penghargaan, dan sering kita menukil fatwa-fatwa beliau-beliau yang duduk di majelis ulama, alhamdulillah, dan jangan menyempitkan makna ulama, ya, alhamdulillah. Jadi kita hargai mereka adalah ulama, demikian. Adapun siapakah yang diperbolehkan untuk berfatwa adalah ini kaitannya dengan hukum mufti. Mufti itu secara secara garis besar dia adalah orang yang memberikan fatwa, ya, dipersyaratkan dia mengetahui tentang ahkam atau ayatul ahkam, ayat-ayat yang kaitannya dengan hukum misalnya, atau ahadisul ahkam, atau hadis-hadis yang kaitannya dengan hukum. Kalau orang nggak tahu dengan ayat-ayat hukum, dia mau berfatwa tidak bisa, tidak boleh. Kalau dia tidak menguasai hadis-hadis yang kaitannya dengan hukum, terutama hukum yang dia tanyakan, hukum yang ditanyakan tadi, tidak boleh dia berfatwa. Demikian juga misalnya seseorang atau seorang mufti, dia itu harus mengetahui thariqatul istinbat wal istidlal, cara mengambil hukum, ya, cara mengambil hukum. Dan ini semua adalah dipelajari dengan ilmu usul fikih, ya. Maka seorang yang ingin menjadi mufti tidak bisa tidak harus belajar usul fikih, tahu mana yang am, mana yang khas, mana dalil ini sifatnya umum, mana dalil yang sifatnya khusus, mana yang bermakna perintah yang maknanya wajib, dan mana yang mubah misalnya. Jadi jangan sampai misalnya
Seorang berfatwa dengan sesuatu yang sifatnya umum padahal sudah ada dalil yang khusus misalnya. Atau jangan pula berfatwa dengan dalil sesuatu yang mansukh ya, padahal sudah di sesuatu yang satu dalil padahal dalil itu sudah mansukh misalnya. Mansukh itu artinya dihapus. Ya, dalil yang sudah dihapus, jangan sampai seperti itu. Maka seorang mufti dia paling tidak harus mengetahui itu tadi, yakni ilmu usul fikih secara global, baik mengetahui perbedaan mana yang muqayyad, mana yang am. Misalnya kalau misalnya seseorang mengatakan bahwasanya atau ada dalil mengatakan bahwasanya dalam unta itu ada sedekahnya, maka tidak setiap orang yang memiliki unta itu disedekahi. Kapan dia akan bersedekah dan berzakat dengan unta? Apabila unta itu mencapai 5 ekor misalnya. Ya, dan itu pun nanti ada aturannya. Kambing, tidak setiap orang yang punya kambing kemudian dizakati, ada aturannya. Tidak setiap orang yang punya harta dan mencapai nisab itu segera dizakati, tidak, harus ada aturannya. Orang yang memiliki harta 200 juta itu wajib zakat atau tidak, Pak? Orang yang memiliki harta 200 juta, Masya Allah, wajib zakat atau tidak? Dilihat sudah sampai nisab ataukah belum. Nah, dia harus punya ilmu-ilmu yang semacam ini. Orang ingin berfatwa dalam masalah faraid misalnya, ya, maka dia harus punya ilmu. Jangan sampai yang ini mayat meninggalkan suami, kemudian meninggalkan 2 anak, udah semuanya satu bagian saja. Tidak bisa, kalau nggak punya ilmu tidak bisa. Maka seorang yang berfatwa dia harus punya ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum itu, atau dia menguasai dalil-dalil hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum, atau dia menguasai cara-cara thariqatul istimbat, cara-cara pengambilan dalil. Kemudian dia juga harus tahu tentang tasawwurul masalah, gambaran permasalahan. Seorang yang menangkap permasalahan dengan salah, dia akan menghukumi dengan salah. Maka masalah fatwa ini adalah sesuatu yang sangat berat, ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Hanya ulama-ulama yang mutamakkin, yang kuat saja yang boleh berfatwa, ya. Adapun kita paling tidak ya menukil fatwa dari ulama yang ada. Demikian wallahu taala a'lam. Mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian, masih ada pertanyaan kita baca atau enggak nih? Udah jam 9 lewat. Dibaca? Enggak apa-apa? Satu pertanyaan ini saya baca. Assalamualaikum Ustadz, tentang 4 keutamaan menghadiri kajian. Kalau saya mendengarkan kajian di rumah melalui TV atau radio dikarenakan kondisi, apakah saya juga mendapatkan 4 keutamaan tersebut? Ya, cuma dengerin di mana? Di TV atau di radio. Itu dapat nggak keutamaan yang tadi disebutkan oleh Nabi SAW? Dapat nggak? Dapat nggak? Nggak dapat. Dapat apa nggak dapat? Ibu-ibu bilang dapat, bapak bilang nggak dapat. Yang benar yang mana ini? Jawabannya, capeknya sama enggak? Berangkat ngaji sama dengerin di rumah? Capek mana? Capek berangkat ya? Ya jelas lah. Kalau lebih capek ini ya pahalanya lebih besar yang ini. Ya. Al jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu sesuai dengan kadar amalannya. Jadi kalau amalannya lebih berat ya pahalanya lebih besar. Amalannya lebih ringan ya pahalanya lebih ringan. Ya. Dan tentunya itu nanti tergantung niat dan seterusnya. Akan tetapi tentunya berbeda pahalanya antara orang yang ngaji di rumah sama yang ngaji di masjid. Beda, pasti beda. Jalannya aja udah beda. Antum jalan ke masjid itu sudah pahala. Pulang dari masjid udah dapat pahala. Duduk di masjid dapat pahala lagi. Ya. Kemudian bermajlis dengan ulama ada pahala lagi. Ya. Dapat barokahnya majelis ada lagi. Kalau di rumah dapat barokahnya radio. Jadi bukan berarti saya sedang mengecilkan peran radio dan televisi, enggak. Cuman jangan sampai itu kemudian mengakibatkan kita jadi malas kemana? Majelis taklim, itu yang enggak boleh.
Tapi Ustadz kalau memang kondisinya nggak memungkinkan Ustadz, kalau saya itu pengen berangkat sebenarnya tapi karena satu dan lain hal ya jadi nggak bisa, maka Anda bisa mendapatkan pahala dengan apanya? Dengan niatnya. Ya, makanya tiap hari niat nih, niat besok saya mau ngaji nih, besok saya mau ngaji nih, bener saya mau ngaji besok nih, ternyata nggak jadi. Ya, nggak jadinya bukan karena anak kan udah niat gitu, bukan kayak gitu, tapi karena memang betul-betul nggak bisa gitu loh. Misalnya anak minta ini, anak sakit atau apa, istri suami minta anu dan itu dan sebagainya, sehingga kita nggak bisa berangkat, dan itulah sebuah kewajiban, itu lain masalah, insya Allah dapat pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau di akhir mengatakan minta doanya Ustadz agar kami dimudahkan dalam menuntut ilmu dan ilmu agama ini meresap ke dalam hati kami dan bisa diterapkan dalam kehidupan kami sehari-hari di tempat tinggal kami sekarang, serta doakan kami istiqomah di atas sunnah dalam kondisi keterasingan ini. Kita berdoa semuanya kepada Allah, semoga kita semuanya, saya, bapak-bapak ibu sekalian, keluarga kita semuanya, ya kaum muslimin secara umum, mereka bisa istiqomah di atas sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ajal datang menjemput kita semuanya. Allahumma amin. Wallahu taala a'lam.